Meski tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir Joshua telah diumumkan dalam konferensi pers Polri 9 Agustus kemarin, motif pasti dari dalang utamanya, Irjen Verdi Sambo, belum dibeberkan secara resmi oleh tim khusus. Menurut Kapolri Listio Sigit, pengungkapan belum dilakukan karena masih butuh pendalaman. Tapi berdasarkan keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers terpisah di kantornya pada tanggal yang sama, pengungkapan ini belum bisa dilakukan karena cukup sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Belakangan pernyataan ini sudah dikonfirmasi maksudnya secara langsung oleh yang bersangkutan dalam wawancara daring di acara Satu Meja Kompas TV. Itu adalah pendapat pribadi Mahfud MD yang disimpulkan berdasarkan dugaan sementara soal motif pelaku. Mulai dari kasus pelecehan seperti keterangan istri Verdi Sambo. Apakah membuka baju atau apa gitu kan, itu untuk orang dewasa. Kemudian soal cinta segi empat. Perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa gitu kan. Hingga isu soal kasus perkosaan. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Sedangkan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simajuntak, dalam acara Hot Room Metro TV, memberi pernyataan soal dugaan motif dalam lingkup yang sama sekali berbeda. Menurut Kamarudin, beberapa waktu sebelum pembunuhan, anak kliennya sempat menghubungi kekasih untuk menyampaikan salam perpisahan, karena dirinya sudah mendapat ancaman pembunuhan. Hal ini ditengarai oleh dua motif menurut sang kuasa hukum. Pertama, karena rasa iri dari skuad lama terhadap korban yang dianak emaskan. Sedangkan motif kedua, itu berhubungan dengan pertengkaran Verdi Sambo dan istri, yang terjadi setelah almarhum membocorkan soal perselingkuhan sang atasan kepada istrinya. Dalam acara yang dipandu oleh pengacara kondang Hotman Paris itu, Kamarudin juga membeberkan soal dugaan penyiksaan yang dialami anak kliennya saat berada di Paminal Mabes Polri sebelum dibawa ke Duren 3. Kabarnya hal ini dilakukan untuk mendapat pengakuan dari almarhum bahwa dia benar-benar membocorkan perselingkuhan sang atasan kepada istrinya. Namun khusus untuk pernyataan yang ini, itu segera ditepis oleh Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Begitupun dengan pernyataan sang kuasa hukum tentang rahasia besar sang jenderal yang terlibat dalam tata kelola narkotika dan perjudian. Hanya saja meski sudah ditepis seperti itu, kabar soal keterlibatan Verdi Sambo dalam perlindungan bisnis haram macam judi dan narkoba sudah terlanjur menyebar. Dan menurut Sugeng Teguh Santos, Ketua Organisasi Indonesia Police Watch atau IPW, saat diwawancarai oleh TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia, semua laporan ini sudah sejak lama masuk di lembaganya. Karena itu meski belum terbukti kebenarannya, Sugeng tetap menghimbau semua pihak yang terlibat untuk berhati-hati. Karena jika memang benar ada sindikat besar yang berlindung di balik Verdi Sambo, maka besar kemungkinan akan ada serangan balik dari mereka untuk menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus. Hal ini menurut Sugeng kemungkinan sudah terjadi dalam bentuk intimidasi dan ancaman terhadap beberapa anggota tim sus secara personal. Maka dari itu, 31 nama yang terlibat harus diselidiki sampai tuntas dan segera dirilis ke publik.